Jadi kalau Agus bersedia mencabut LP-nya, John LBF kasih dana 240 juta. Ada mekanismenya, berkaca dari pengalaman donasi. Saya tidak kasih brek di awal 240 juta. Jadi nanti akan kita buat secara perjanjian dengan lawyer saya, bahwa uang itu adalah untuk, kan Agus sudah nggak bekerja nih sekarang. Jadi seolah-olah Agus jadi karyawan saya lah. Ya, kita akan buatkan kontrak perjanjian resmi di hadapan lawyer, ya. Account pribadinya Agus, jadi nanti kita akan bayar, saya akan serahkan dananya secara bulanan. Kenapa bulanan? Saya juga khawatir berdasarkan pengalaman donasi kemarin. Kalau saya kasih break di awal, takutnya ada kumbang-kumbang liar nih yang mencoba mengambil uang. Saya nggak menuduh ya, cuman ini antisipasi preventif aja. Jadi saya nominalnya 240 juta, insya Allah itu sudah saya niati dan ikhlas. Jadi per bulan saya akan kasih 20 juta selama 12 bulan ke depan. Bisa nggak Bang John diperpanjang? Sangat mungkin. Kita lihat nanti wait and see ke depan. Ya, karena buat saya seorang Agus yang udah punya keluarga, punya istri, dia butuh menafkahi keluarganya. Bisa jadi saya pun ada akan mempekerjakan karyawan, seorang anak kecil, ibunya yang saya pekerjakan di daerah Tanjung Priuk, sampai sekarang jadi karyawan saya tapi nggak usah kerja. Setiap bulan dapat gaji dari perusahaan saya, bisa dicek. Yang namanya saya lupa ya, daerah saya sampai udah lupa itu. Jadi dia tiap bulan kita kasih uang. Judulnya gaji, dia di benar-benar kontrak kerja di perusahaan saya. Setiap bulan kita kasih. Kalau itu continue ya terus. Nah Agus bisa nggak saya perlakukan gitu juga? Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya selama saya masih ada rezeki, hati saya pun karena gini loh, saya sangat bisa membayangkan posisinya Agus, teman-teman. Orang dengan kita kadang di tempat gelap, nggak ada lampu sama sekali aja nabrak-nabrak, bingung. Ngerti nggak sih? Jadi saya juga mau sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, stop bully Agus. Stop, hentikan Anda mengeluarkan komentar-komentar negatif tentang Agus. Coba bayangin Anda atau keluarga Anda di posisi Agus. Apapun itu kita nggak berhak menilai atau menjudge seseorang, oh lu salah, lu bener. Hanya Allah yang berhak menghakimi manusia. Manusia dilarang saling menghakimi manusia. Kalau kamu nggak bisa kasih solusi, diem. Saya berani bersuara, saya kasih solusi. Solusinya apa? Yaitu tadi, cabut LP. Kenapa saya suruh cabut LP? Novi ini sudah komit sama saya. Dana ini yang saya dengar dari Novi sudah dipindahkan ke rekening yayasan. Kalau saya nggak salah nilainya sudah 1,3 miliar udah masuk ke yayasan. Terakhir komunikasi sama saya by telepon, Novi. Dia kok sampaikan ke saya, gini loh Bang, kenapa saya pindahkan ke yayasan? Biar saya bisa manage dengan teratur. Saya akan kawal jadwal berobatnya, dokternya pun saya akan ini. Jadi saya kirim tim, pembiayaannya langsung dari yayasan Bang, transfer terus. Jadi benar-benar lebih teratur, uang dari masyarakat itu benar-benar untuk pengobatannya itu sesuai apa yang diniatkan masyarakat ketika mengumpulkan donasi kepada Agus. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi Novi ada dana 1,3 miliar dari kumpul masyarakat ya, donasi. Saya bantu untuk nafkahin Agus. Setiap bulan 20 juta. Periode awalnya selama 12 bulan ke depan. Jadi total 240 juta. Bukan dicicil loh. Karena saya bisa aja kasih langsung, tapi berkaca pada pengalaman-pengalaman, saya juga ada harus preventive action. Takutnya kita kan nggak tahu karakter orang dan lain-lain. Dapat uang segitu malah nanti takutnya, mohon maaf, dipegang yang lain atau apa. Saya bukannya menuduh ya, nanti amit-amit sampai ada yang keluarganya atau apa yang ya kita antisipasi aja lah. Jadi kalau 20 juta per bulan saya kira itu akan lebih dari cukup lah untuk biaya makannya Agus sehari-hari. Ada kebutuhan beli perban kah, apakah bisa dipakai dana dari saya. Untuk pengobatannya Teh Novi saya kawal itu nanti karena dia sudah komit sama saya. Dia telepon, Bang, dana ada di saya 1,3 miliar ya, itu akan saya alokasikan betul-betul untuk ngobatin Agus Bang. Mau kemana kayak kita cari bener-bener. Nah ini malah saya dilaporin. Novi tidak ada permintaan apa-apa ke saya. Ini inisiatif saya. Kenapa inisiatif saya? Karena saya tahu bikin laporan polisi itu panjang prosesnya.
Ini sekaligus edukasi ke masyarakat. Lu kalau nggak mentok banget, bener-bener udah hakiki banget, selesaikan aja deh, tabayun aja. Nggak usah lapor-lapor polisi. Lidik, itu panjang prosesnya. Kalau ada pidana, sidik. Nanti ada mungkin terlapornya, ajukan gelar khusus lah, perapit lah, apalah, panjang. Nanti sampai ke penetapan tersangka. Pelimpahan ke kejaksaan P21 nggak atau P19 bolak-balik nggak di P21-in karena berkasnya kurang dan lain-lain. Nanti udah P21 nunggu sidang berbulan-bulan. Aduh, udahlah. Saya pengalaman. Saya kalau nggak udah bener-bener yang hakiki banget nggak mau saya laporin orang. Tapi kalau udah yang bener-bener ini ya diomongin nggak bisa, tabayun nggak bisa ya buat untuk memberi pelajaran. Itu kurang lebih teman-teman. Sama.